Ini gue di mana? Sayang, kamu udah bangun? Alhamdulillah kayak gitu. Bentar ya, mama telepon papa kamu dulu. Sayang, saya udah siluman. Kamu tolong temenin dia dulu ya. Aku ada urusan. Nanti aku balik lagi, oke? Halo Nyonya, kami belum menemukan siapa pelaku pengeboman itu. Kami masih memerlukan waktu untuk mencarinya. Jika Nyonya yang berkenan, memberikan waktu seluang lagi. Baiklah, saya akan memberi kalian waktu 3 hari. Jika sampai 3 hari itu kalian belum menemukan pelakunya, saya pastikan kalian akan saya pecat. Kalian mengerti? Baik Nyonya. Baiklah, tapi kalian harus menunggu selama 24 jam untuk kami proses laporan tersebut. Jadi kalian bisa menunggu terlebih dahulu, bagaimana? Apakah tidak bisa langsung diproses saja, Pak? Karena pengeboman itu hampir menghilangkan nyawa kami. Apakah Anda tidak bisa langsung memprosesnya? Kenapa harus menunggu selama 24 jam? Maaf, kami tidak bisa melakukan itu karena itu sudah prosedur dari kepolisian yang harus kami jalankan. Baiklah kalau begitu, terima kasih Pak atas waktunya. Kami permisi dulu ya. Ini kan rumahnya. Iya, benar kok ini rumahnya. Gak mungkin salah. Soalnya alamat yang gue dapat ya di sini rumahnya. Bentar, kita panggil dulu. Permisi. Permisi. Siapa ya? Tante. Ini tante. Kami teman-temannya Sela. Mau nanyain soal Sela. Selanya ada di rumah nggak tahu? Oh, Selanya tadi lagi pergi deh. Tapi kalau ada mau tanya-tanya soal Zila, boleh langsung ke saya aja kok. Ayo sini masuk dulu. Gak baik kalau kalian terus di luar, nanti kalian masuk angin. Oh iya, makasih ya Tan. Oh iya, sama-sama. Ayo sini kalian masuk dulu Ki. Keburu nanti malam dingin suasananya. Ini koordinat terakhir dari HP-nya Zela. Gue nemunya titik lokasi terakhirnya di sini. Gak salah lagi nih tempatnya. Tapi sejak kapan dia nginep di apartemen? Kata Ella dia tinggalnya di rumah. Hah, kebakaran. Jangan-jangan. Sialan. Gue masuk duluan. Fanny, tunggu.
tunggu dulu. Di sana kayak ada yang mencurigakan. Lo pergi dulu aja, Rak. Gue mau pergi ke sana dulu. Kayak ada sesuatu yang mencurigakan di ruangan ini. Gak mungkin ruangan ini kosong kan? Pasti ada pemilik kamarnya. Gue harus cari tahu siapa pemilik dari kamar ini. Kok ada banyak asap sih di sini? Apa ini? Hah? Ini kan? Gak. Ini. Gue harus bawa ini. Siapa tahu ini berguna nanti buat di kepolisian. Gue ambil aja lah. Apa-apaan semua ini? Kalian tunggu sini bentar. Ayah, cepet telepon ambulans sama polisi. Hah? Oke. Bentar Evan. Gue telepon ambulans sama polisi dulu. Halo, polisi. Kalian semua pada kenapa? Kok jadi kayak sedih sama tegang gitu sih? Ada apa? Jadi gini, waktu pengeboman itu, kami mencoba mencari tahu siapa dalang dibalik semua itu. Dan Zila termasuk ikut dari dalam perencanaan itu. Tapi minusnya malah Zila yang dibunuh sama pelakunya. Terus ada temannya Zila juga dibakar di dekat api unggun. Di apartemen Switch. Tak kenapa, kayaknya pelakunya udah tahu. Tapi kami masih mencoba untuk mencari tahu lebih dalam sih. Oh gitu, tapi kan ada sedikit informasi pas gue masuk ke dalam rumah angker itu. Pas pertama kali gue masuk, gue lihat ada cowok pakaian hitam, pakai jaket terus pakai hoodie warna hitam. Tapi gue nggak bisa inget jelas sih. Yang pasti kalau nggak salah rambutnya blonde warna keemas-emasan gitu, kekulitan kan ya. Terus pas gue cari dia itu langsung menghilang pas gue deketin maksudnya. Habis itu pas gue deketin dia tiba-tiba wush langsung ke belakang. Kan gue shock banget ya. Gue sempat coba cari pertolongan, tapi karena semuanya itu di dekat hutan, ya gue terima nasib aja. Terus waktu itu pas gue pingsan, gue sempat lihat ada cewek yang ikut sama dia. Gak salah warna rambutnya pink deh, pink ke krem gitu, lebih kental sih warna pinknya. Tapi nggak bisa ngejelas. Yang pasti yang perempuan itu pakai seragam sekolah kayak kita. Siapa tahu jangan-jangan salah satu pelakunya ada di sekolah kita lagi, yang kita nggak tahu siapa pelakunya. Tunggu, ada ceweknya. Tapi pas kita lihat nggak ada siapa-siapa di situ. Ya emang sih waktu itu gue juga sempat lihat ada sehelai rambut warna pink pekat di dekat ranjang bayi kalau nggak salah. Emang kenapa? Pelakunya jadinya ada 2 kan? Kayaknya cewek itu sempat ke tempat bayi deh. Jangan-jangan mereka bawa bayi lagi. Atau jangan-jangan mereka udah nikah. Atau mereka bersekongkol. Kan masih nggak tahu lah ya. Tapi waktu itu juga kayak ada kode-kode di deket dinding. Kalau nggak percaya coba tanya Raiga. Dia yang lihat soalnya. Gue sama Ella mah cuma lihat ranjang bayi. Tapi kayak ada yang aneh. Soalnya kalau semisal dia masih di luar negeri, dia kan tinggal gampang-gampang nyuruh orang. Tinggal dibayar pakai duit, udah dia tinggal terima jadi. Tapi herannya, kalau Zia lihat ada laki-laki rambut blonde warna krem
Itu dia nggak sih? Soalnya gue juga sempat lihat foto dia di pajangan situ. Nggak salah, namanya Dion kan? Gue sempat lihat ada nama dia di situ kecatat gitu. Terus gue ada nemu buku diari dia. Di buku diarinya dia kayak nulis, "Zea, apakah kamu ingin bertemu denganku? Aku kangen sama kamu." Gitu. Kayak apa ya? Kayak kode-kode gitu gak sih buat dinotis sama Zea? Tapi Zeanya aja yang gak buka lemari itu. Mungkin dia kesel, makanya dia langsung gak bawa tempat itu tanpa mikirin keberadaan Zea. Karena mungkin dia udah gila. Karena dengan cinta orang itu juga bisa gila. Kayak nyambung gak sih? Kalau menurut gue sih nyambung-nyambung aja ya kalau menurut gue. Kalau gak salah gue juga pernah dengar dari kakak gue, katanya di tempat itu tuh emang angker. Terus kayak ada kejadian yang ngebuat orang kehilangan nyawa di sana. Gimana kalau besok kita tanya warga-warga di sana? Secara kan tempat itu kan dekat sama perdesaan. Mending kita tanya aja ke warga-warga di sana. Emang iya ada kejadian kayak gitu? Kalau gue sih gak percaya sama kakak gue. Soalnya kakak gue kan sukanya ngerosting orang, apalagi tipu-tipu gue. Gak mungkin kalau kita sampai ke sana, mungkin sampai ke sana sampai 2-3 hari. Soalnya jarak perdesaan sama pegunungan itu sekitar 60 km dari jarak tempat wisata kita. Kalian yakin mau ke sana? Kalau yakin sih gue gas-gas aja ikut ya. Mending kita ke pedesaan itu aja. Secara itu jalan satu-satunya buat kita ketahuin tentang kasus ini, ya gak sih? Supaya kita juga lebih banyak dapat info dan bisa cepat-cepat proses kasus itu. Ya udahlah, kita kesana aja. Secara gue tuh udah capek sama kasus beginian. Mikirin tugas ulangan aja gue mumet, apalagi harus pikir kayak gini. Tambah mumet. Kita besok kesana. Oke? Gak ada penolakan, gak ada apa-apaan. Kita harus tetap kesana. Lo ikut gak? Ikut aja lah gue daripada gue di sini mulu. Guys, gue ada info soal kasus kematian Zela. Polisi udah nemuin siapa pelakunya. Kalian mau ikut gak buat cari tahu juga? Kebetulan gue juga mau ke sana sih. Yuk gas lah, kita ke sana juga. Hah, udah ketemu pelakunya? Ya udah yuk guys. Mereka udah pada gerak. Kalian siap-siap di posisi masing-masing. Kalian pikir semuanya udah berakhir? Hah, belum. This is my life. 何がしたいいつ終わった